Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 7 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Jadi Buah Busuk. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 5 ayat 20 sampai dengan ke-23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah hidup kami menghasilkan buah roh dan bukan menjadi buah busuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas manfaat daripada buah yang sedemikian luar biasa. Di dalam kandungan buah kita menemukan ada banyak sekali manfaat faedah buat kesehatan kita. Dokter itu menganjurkan makanlah buah dengan berbagai macam warna. Kita tahu dengan jelas kalau merah itu mungkin tomat, atau kemudian buah naga itu warna ungu, kalau pisang itu warna kuning, lalu kemudian buah yang lain itu warna hijau seperti melon. Rambutan itu depak luarnya merah, dalamnya itu bening. Sahabat seperjalanan, setiap buah itu punya kemampuan dan manfaat yang luar biasa. Tetapi buah sebaik apapun kalau sudah menjadi busuk, maka itu menjadi sumber penyakit, sekalipun itu buah yang mahal sekalipun. Tetapi kalau sudah busuk, tidak boleh dimakan sama sekali. Tatkala kita paksakan makan, maka buah busuk berarti penuh dengan bakteri, akan menghasilkan penyakit, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan kematian. Jadi kesimpulannya, buah yang baik itu adalah tatkala tidak dalam kondisi busuk, tapi dalam kondisi matang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita kalau bicara tentang buah roh, kita sudah sangat mengenal Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Maka digambarkan pada ayat yang sebelumnya, 22 sampai 23 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu yang kita harus perjuangkan atau kita kategorikan sebagai buah yang baik, yaitu buah roh. Apa itu buah busuk? Buah busuk kita baca pada ayat yang sebelumnya. Yaitu apa? Perbuatan daging itu buah busuk. Percabulan buah busuk, kecemaran buah busuk, hawa nafsu buah busuk, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, itu buah busuk. Iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percideraan, roh pemecah, itu buah busuk. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, itu buah busuk. Lalu Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal itu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan gambaran kebenaran dengan sangat mudah dipahami. Bagaimana kebenaran digambarkan dengan buah roh, tetapi bagaimana kemudian dosa itu digambarkan dengan buah busuk. Sebaik apapun semua yang kita lakukan, tetapi dengan motif yang tidak baik, dengan perbuatan yang tidak baik, kita membawa kebusukan kemanapun. Satu kali sahabat perjalanan, karena saya menjaga kesehatan, saya seringkali membawa buah. Dan kemudian secara tidak sadar ada satu pisang yang kemudian tersimpan di tas saya, yang saya lupa untuk keluarkan. Satu kali kemudian mengapa tas saya itu sangat bau luar biasa. Saya periksa satu persatu, ternyata ada satu pisang yang tersimpan di bagian bawah tas, backpacker begitu, yang kemudian lupa dikeluarkan, dan itu bau busuk luar biasa. Setelah bau yang sangat menyengat, barulah saya menyadari, kemudian dicuci. Setelah dicuci bersih dengan sabun, dan kemudian sudah kering, sudah dijemur, lalu tetap baunya itu tetap menempel, dan ada sekalipun tentu sudah sangat berkurang. Sedemikian luar biasa. Bau busuk yang menimbulkan rasa tidak nyaman, penyakit, dan tentunya juga menjadi bagian yang sangat berbahaya untuk sebuah kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus berjuang agar hidup kita jangan sampai menghasilkan buah busuk, tapi buah roh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dengan gambaran-gambaran seperti demikian, apa dosa yang ada di dalam diri kita yang masih kita lakukan, yang masih kita perbuat? Dosa apa?
Mungkin kita melakukan yaitu percabulan, melakukan kecemaran, melakukan tindakan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Biarlah kita punya kepekaan Tuhan. Dosa apa yang membuat hidupku itu tidak bisa memuliakan Allah? Dosa apa yang membuat hidupku itu kemudian melukai orang lain? Dosa apakah yang di dalam hidupku yang membuat kami menjadi tawanan iblis? Kemudian iblis menggerakkan kami sehingga hidup kami tidak di dalam kebenaran, tapi di dalam keberdosaan. Kalau kita sudah menyadari, maka akuilah semua dosa itu di hadapan Allah. Lalu berjuanglah agar hidup kita dipenuhi oleh buah roh. Bagaimana kehidupan kita diubahkan. Kita menjadi orang yang penuh dengan kasih. Kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita, bukan dengan iri hati, bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang tidak perlu. Kita menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Kita tidak terganggu untuk memperbandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya kehidupan, punya berkatnya masing-masing. Tidak perlu iri dengan orang lain, tapi mensyukuri setiap anugerah dalam hidup kita. Iya, tiap orang Tuhan berikan berkat yang berbeda. Berikan kita juga kesabaran sebagai buah roh dalam menghadapi berbagai macam hal. Lalu kita seringkali mengatakan, kesabaranku sudah habis. Aku sudah memberi kesempatan 3 kali. Namun saat ini aku tidak sabar. Kesabaran yang sesungguhnya memang tidak ada batas. Kita juga menjadi orang yang penuh dengan kemurahan. Kalau dulu menjadi orang yang sangat kikir, sangat pelit, harus membantu pun tidak membantu. Kita menjadi orang yang sangat serakah, menjadi orang yang penuh dengan perhitungan. Tapi setelah kita memiliki buah roh, kita menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang baik, dan juga menjadi orang yang setia. Orang yang setia, kita tidak mengkhianati sebuah janji, baik janji pernikahan, baik janji ke dalam pekerjaan, apapun bentuknya. Karena ketidaksetiaan itu akan menyakiti banyak orang. Kita pun menjadi orang yang lemah lembut. Bagaimana kalau dulu kita adalah seorang pemarah, kesenggol dikit bacok, kesenggol dikit ngamuk, kesenggol dikit langsung tensi darah tinggi. Tapi setelah kita menjadi orang yang sudah memiliki buah roh, kita akan menjadi orang yang lemah lembut. Dan firman Tuhan berkata, bagian yang terakhir dari buah roh adalah menjadi orang yang bisa menguasai diri. Pada ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kehidupan orang yang dipenuhi dengan buah roh, hidupnya akan membawa damai sejahtera, hidupnya membawa kerukunan, hidupnya membawa berkat, hidupnya membawa terang, hidupnya menjadi garam, memberi rasa keindahan yang berasal dari kasih Allah yang kita nyatakan. Mari sahabat seperjalanan, jangan jadi buah busuk, tetapi hiduplah menjadi hidup orang-orang yang dipenuhi dengan buah roh, yang menghasilkan segala sesuatu yang terindah dan terbaik, di mana Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Biarlah kebenaran firman Allah yang kita pelajari saat ini bukan hanya kita dengar secara rutin, tapi kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga ada Kristus yang hidup di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berterima kasih, bersyukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, jadikan kami tidak jadi buah yang busuk. Amin.